Selamat pagi sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Kita kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Lea Kristi Barahama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Kami kembali menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas hari baru, anugerah nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami dalam perenungan ini, sehingga setiap kami yang membaca dan merenungkannya akan mengerti dan lebih daripada itu dimampukan untuk terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan kita hari ini dari Keluaran 6 ayat 1-12 yang menyatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Aku juga sudah mendengar rintihan orang Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa menyampaikannya kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena putus asa dan karena perbudakan yang berat. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, Raja Mesir, dan katakan kepadanya bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku seorang yang tidak fasih berbicara?" Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta menyuruh mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan nama kitab ini yaitu Keluaran, secara keseluruhan isi atau tema dari kitab ini pun menceritakan tentang dua peristiwa penting yang dialami oleh umat Tuhan. Yang pertama yaitu keluarnya atau pembebasan bangsa Israel dari Mesir, tempat mereka ditawan dan diperbudak selama 430 tahun. Dan yang kedua adalah pemberian 10 firman di Gunung Sinai. Ketika hari ini kita membaca dari kitab Keluaran 6 ayat 1-12, firman Tuhan ini menceritakan tentang kelanjutan peristiwa panggilan dan pengutusan Musa serta Harun kakaknya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Hal ini untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan atas segala sesuatu. Pada ayatnya yang keempat disampaikan bahwa Allah telah mendengar rintihan orang Israel. Dan dengan demikian kita dapat melihat sifat Allah yang sebenarnya penuh kasih dan kepedulian serta setia pada janjinya untuk senantiasa memelihara. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan berita sukacita kepada umat Tuhan bahwa ia akan membebaskan mereka dari negeri perbudakan Mesir. Namun yang namanya menyatakan kebenaran tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Musa tidak didengar karena orang Israel tidak percaya bahwa mereka dapat bebas dari perbudakan. Hal ini menunjukkan bagaimana traumatis pengalaman perbudakan dan
penindasan yang telah mereka alami selama kurang lebih 430 tahun. Dengan demikian, ketika ada harapan yang terpola dalam benak mereka ialah hal itu tidak mungkin terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya yang mereka lalui tanpa kepastian dan harapan untuk bebas dari segala penderitaan. Mereka dikatakan terlalu putus asa. Namun dari kisah ini kita dapat melihat bahwa memang dalam kehidupan ada begitu banyak cobaan dan tantangan yang silih berganti mewarnai kehidupan. Namun di tengah berbagai macam kesulitan dan beratnya hidup, ternyata Tuhan selalu menyertai kita. Lewat berbagai macam cara, Tuhan akan menunjukkan kehadirannya. Dan dalam firman Tuhan yang kita baca, lewat peran Musa dan Harun, Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada bangsa Israel. Tuhan ingin menunjukkan bahwa sungguh Dialah Allah yang penuh kuasa, kasih, dan tetap setia pada janjinya. Oleh karena itu, biarlah berdasarkan firman Tuhan ini, setiap kita hari ini kembali diingatkan. Memang dalam kehidupan akan ada banyak sekali kesulitan yang kita jumpai. Namun jangan pernah kehilangan pengharapan, karena sesungguhnya tak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Ia dapat memakai siapa saja dan dengan cara apa saja untuk memberikan pengharapan, kekuatan, dan bahkan memberikan pembebasan bagi setiap kita yang saat ini sedang merasa tertekan dalam berbagai pergumulan kehidupan. Meskipun memang masih ada orang-orang yang menderita secara fisik dan mental, misalnya sebagai budak belian atau korban perdagangan manusia yang sering dikenal dengan human trafficking. Namun pada saat ini bicara soal pembebasan juga artinya membebaskan diri dari perbudakan harta, perbudakan jabatan dan kekuasaan, serta godaan-godaan duniawi lainnya. Kiranya setiap kita juga dapat membebaskan diri kita dari perbudakan-perbudakan yang ada di masa kini. Dan bahkan kita juga dapat menolong orang lain untuk kemudian sadar agar mereka tidak diperbudak oleh hal-hal duniawi. Kiranya firman Tuhan hari ini memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, bicara soal pembebasan, maka pembebasan di masa kini bukan lagi soal perbudakan secara harfiah. Sahabat GPIB, mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk cinta kasih dan kesetiaan-Mu, kepedulian-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah setiap kami yang saat ini sedang mengalami berbagai tantangan, pergumulan-pergumulan kehidupan, dan bahkan tidak menemukan pengharapan dalam hidup, kami dapat kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang mampu membebaskan dan memberikan pengharapan dari setiap gumul dan juang kehidupan kami. Mampukan kami juga ya Tuhan, pakailah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami akan memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati segala kerja dan layan kami. Kami secara pribadi bersama dengan keluarga yang kami kasihi, kiranya senantiasa Tuhan tuntun dan berkati. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, akan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah program Morning Call kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.